debat kemarin semakin menunjukkan bahwa sulit untuk terjadi satu putaran karena persepsi publik aja masih dinamis ya. Melihat angka 02 yang begitu turun itu dari survei Kompas. Orang menganggap bahwa ini Menteri Pertahanan, mantan prajurit akan menguasai sektor pertahanan. Tapi di debat kemarin KO gitu. Dan KO-nya sama orang sipil, dua-duanya kan orang sipil. Pak Prabowo ini karena merasa overconfidence, bekas Menteri Pertahanan, timnya ketika memberikan feeding tidak dianggap lah kira-kira. Siapa pula bang timnya yang berani ngasih input ke Pak Prabowo kira-kira saya lebih mengerti soal ini ya ketimbang kalian kira-kira seperti itu mungkin ya. Sehingga data-data datang tanpa data, tanpa bahan. Berbeda dengan yang dua. Dikasih feeding sama timnya, mereka memegang data dan menjadi perdebat gitu. Saya pertanyaan soal indeks pertahanan yang ditanyakan oleh Pak Ganjar gitu ya. Itu kan data global tentang indeks pertahanan yang Pak Prabowo sangat gampang untuk menjawab. Menurut saya data-data tersebut tidak menunjukkan angka-angka yang saya miliki. Justru angka-angka yang saya miliki, kekuatan pertahanan Indonesia itu begini. Saya sudah beli kapal, saya sudah beli ini, saya membangun industri pertahanan, sederhana sekali. Sehingga menurut saya data itu nggak valid. Tapi kan nggak bisa jawab juga. Mungkin udah kena attack jab Anies duluan dari awal, akhirnya udah emosi itu bang. Ya kan goyang deh semua datanya tidak keluar gitu. Kalau kata Bung Effendi kan udah kena jab dulu, jadi goyang tuh dari awal menurut saya dari Pak Anies. Nah emang benar itu, persis kata Bu Sri Mulyani, saya setuju. Kalau udah emosi dulu, udah marah dulu, susah untuk keluar dalam perdebatan itu bang. Pertahanan keamanan itu wilayah yang sangat strategis dan sangat penting. Apa sih tujuan debat kemarin? Untuk melihat mana kandidat presiden yang dalam jangka waktu 5 tahun ke depan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kenapa? Diskusi pertahanan dan keamanan itu goalsnya adalah memastikan rasa aman. Dari apa? Dari ancaman perang, dari ancaman non-perang. Sebagai incumbent tentu dia akan dirugikan posisinya, 4 tahun berkuasa akan banyak kelemahan yang mungkin diserang. Dan benar kelemahan-kelemahan itu akhirnya menjadi catatan buat Pak Anies dan Mbak Ganjar. Dan sialnya adalah kelemahan-kelemahan itu fakta bang, yang kemudian memang sulit untuk dibantah. Hari ini bang, dan tadi malam, saya mendapatkan 2 penjelasan yang berbeda dari tim Prabowo tentang PT TMI. Tadi malam Daniel menyebut PT TMI ada. Apa PT TMI itu? Intelektual, pikir, yang memberikan input, analisis, ya kan? Itu kata Daniel. Tadi saya debat sama Bobby di TV One ya. Apa kata Bobby? PT TMI nggak ada. Al-Araf itu nggak ada. Lah, yang benar yang mana? Daniel bilang ada itu kelompok intelektual, Bobby bilang itu nggak ada. Oke, artinya ya dugaan-dugaan publik tentang pihak ketiga dalam permainan sektor pertahanan itu tinggi, ada. Dan tentu bang, ini bukan sesuatu yang baru, sudah lama. Saya dulu dosen Universitas Pertahanan bang, mengungkap dugaan praktek pihak ketiga dalam pembelian Sukhoi yang diduga melibatkan PT Trimarga Regatama. Pada saat itu, apa implikasinya? Karena saya membongkar di situ, nulis di Kompas, judulnya Sukhoi terbang, harga Sukhoi terbang tinggi. Jadi bukan pesawat Sukhoi yang terbang tinggi, harganya yang terbang tinggi. Akhirnya dipecat Bang Karni, ya kan, jadi dosen terlalu bandel. Kenapa? Karena mengungkap, buat saya nggak ada masalah. Walau gaji dosen di Unhan tinggi, akhirnya geser ke kampus lain lebih rendah. Tapi ya itu resiko, saya lebih memilih kebebasan bang. Ketimbang saya harus dikekang, dibungkam, ya lebih baik saya menyatakan. Kenapa bang? Saya ini anak prajurit bang, anak tentara. Ya, bapak saya tentara. Dinas di Skadron 31, Hercules teknisi. Waktu saya kecil, setiap ada Hercules jatuh, saya bertanya itu pesawat bapak saya atau tidak tuh. Kalau lagi operasi di Papua. Dari pengalaman itulah, saya ingin agar tentara itu, kalau pengadaan alutsista jangan ada permainan.